Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat amanah? Lama tidak berjumpa. Ini adalah video pertama kali kami di tahun 2025. Video perbaikan mesin cuci Samsung, modul mesin cuci Samsung inverter, Samsung front loading, kiriman dari salah seorang sahabat amanah dari Pulau Dewata, Bali. Ini modul kondisinya mati total. Modul powernya sudah saya lepaskan dari casingnya. Cara melepasnya, silahkan dicongkel pelan-pelan menggunakan obeng min. Nah, seperti ini. Dicongkel pelan-pelan menggunakan obeng min 2, pelan-pelan dari ujung pojok seperti ini. Ini juga bekas congkelan. Nah, seperti nanti bekas congkelannya. Jadi pelan-pelan saja. Nah, ini juga ada penyok dikit, nanti bisa dibetulkan casing ini. Gak masalah. Yang penting harus sabar, pelan-pelan, karena kalau buru-buru nanti bisa berakibat fatal. Tadi ini PCB-nya, boardnya bisa pecah. Jadi harus hati-hati dan pelan-pelan dan bertahap, dari pinggir bergeser sedikit ke tengah, ke ujung pinggir yang satunya, pelan-pelan. Oke, modul ini sebelumnya sudah kami cek. Masalahnya tidak ada tegangan DC. Nah, di mana letak pengecekan atau pengukuran tegangan DC-nya? Untuk AC lainnya kita masukkan di sini dan ini. Kemudian tegangan DC-nya kita ukur di pin tengah. Pin tengah itu ini ada 8 pin. Berarti pilih aja pin nomor 4 dari kanan atau kiri dan sebelahnya. Itu harus ada tegangan 12 volt atau 5 volt. Biasanya kalau ada salah satu, yang satunya juga ada. Seperti ini. Kita gunakan voltmeter. Ini kita colokkan. Tegangan AC-nya sudah masuk, terukur sekitar 230-an volt ya. Di tempat kami cukup tinggi tegangan listriknya. 220-an. Enggak stabil karena ini berkarat. Nah, 230. Berarti AC-nya ada. Kita cek DC-nya di sini. Boleh kita ukur 4 dari kanan, 4 dari kiri. Nah, ini 0 ya, nggak ada. Untuk kasus seperti ini berarti ada masalah pada sisi power supply. Kita cabut tegangan listriknya. Nah, di sini juga sudah kami lakukan pengecekan. Power supply ada pada sisi ini, di blok ini. Nah, dari sini
sampai ke sini di blok ini power supply. Tapi biasanya masalah yang terjadi itu bisa kita cek pada beberapa bagian saja, jadi nggak usah semua. Misalnya cek di sini ada fuse, kita cek fuse-nya. Nah, nyambung, fuse nyambung. Kemudian kita bisa cek juga di sini ada PTC. Ini PTC. Nah, nyambung juga. Berarti suplai AC 220 voltnya mestinya nggak ada masalah, dia masuk ke dioda, kemudian ke elko yang besar ini. Kemudian nanti akan melewati trafo switching dan diatur switchingnya, atau switching itu adalah dia on off pada frekuensi tertentu ya. Jadi kalau trafo yang lama kan modelnya dia ada kumparan primer sekunder yang dialiri arus, dia harus ada impedansi tertentu untuk pada sisi primer dan sekundernya agar bisa dihubungkan langsung ke tegangan listrik. Kalau switching seperti ini, trafonya nggak perlu besar sehingga nilai impedansinya bisa minimal, tapi dia diatur arus yang mengalir pada kumparan. Jadi dia on off sangat cepat sekali. Ini ada kumparan primer di sini yang terhubung dengan DC 300 volt. DC 300 dia dari elko 2 ini melalui IC switching terhubung dengan kumparan primernya. Nah, ini kumparan primer. Nah, ini putus ya, harusnya ini nyambung. Kemudian ini adalah kumparan sekundernya di sini. Ini nyambung normal. Ini adalah untuk feedback kontrolnya. Ini juga nyambung normal. Jadi feedback kontrolnya adalah dia mendeteksi tegangan sekunder untuk mengatur kinerja dari si IC switching. Misalnya dia sudah ditentukan bahwa tegangan outputnya 12 volt, maka dia akan mengatur, memberikan umpan balik ke sini dan mengatur si IC switching ini untuk bekerja pada tegangan tersebut, menghasilkan tegangan sekunder seperti yang diharapkan. Oke, jadi karena ini putus di kumparan primernya, nanti saya akan buka dulu. Kita akan coba cek apakah bisa diperbaiki, karena kadang-kadang juga yang terjadi adalah putusnya lilitan ini hanya pada bagian yang disolder dengan pinnya ini. Kalau seperti itu nanti masih kita bisa perbaiki, tetapi kalau tidak bisa nanti kita akan ganti dengan trafo lainnya. Untuk trafo seperti ini tidak ada di pasaran, jadi kita harus kanibal atau mengambil dari modul lain yang sama.
Baik, ini trafo penggantinya sudah terpasang. Kita cek dulu. Sekundernya nyambung semua, ini feedbacknya nyambung, ini primernya nyambung ya. Ini tadi putus awalnya, sekarang sudah nyambung. Oke, sekarang kita coba berikan tegangan input 220 volt. Apakah sudah bisa mengeluarkan tegangan output DC 12 dan 5 volt atau belum. Kalau nanti masih belum bisa, kita ganti IC-nya. Karena kadang-kadang memang, atau yang sering kali terjadi, ketika trafo putus dia ngantem juga ke IC-nya. Tapi kita coba dulu. Saya siapkan DC volt. Nah, sudah terukur 4,9 volt, berarti ini 5 voltnya ada. Tapi polaritinya terbalik. Nah, kita coba di sini. 4,9 dan di sini 12. Oke. Tegangan sekundernya DC 5 volt dan 2 voltnya sudah ada. Sekarang kita coba koneksikan dengan displaynya. Langsung nyala. Jadi mungkin kondisi terakhir ini kondisi pas nyala, kemudian dia tiba-tiba mati. Saya nyalakan lagi. Rotary menunya juga berfungsi. Nah, jadi kenapa tadi nyala? Jadi kemungkinan dia pas proses mencuci tiba-tiba trafonya tadi putus sehingga dia mati. Karena mesin cuci tipe seperti ini dia akan menyimpan memori terakhirnya. Baik, sekian perbaikan modul kali ini. Modul mesin cuci Samsung front loading inverter dengan kendala mati total. Ditemukan masalah pada kumparan primer, trafo switchingnya putus. Sudah kita ganti dan sudah selesai permasalahannya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.